Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matil la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma aftah alaina futuhan arifin bihikmatika wangsun alaina ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baiti ajmain wa ila hadrati abi wa ummi wa ma syahtadina fi ma tatayr mutamahhar syalir boya madrasah muratil Qur'an lirboya wa ana khususan khasa ila man izazahum bayai ma'ruf kedunglo wa bayai Abu Bakar Salafiyah Syafiyah wa bayai Abdul Karim wa punyai Domroh lirboya wa ana khususan khasa ila musannaf kitab wasoya Syekh Muhammad Syakir wa ali hadil qaryah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa usulihim wa furu'ihim ajma'in wa ghafana fid dunya wal akhirah wa nafa'ani bi barakati ulumin fid dunya wal akhirah wa li ridha wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi findi wa li walidayya wa li jamil muslimin amin ya rabbal alamin. Artas su salisin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu utawi pelajaran. Ad-darsu utawi pelajaran asalisu kang kaping 3. Asalisu kang kaping 3 iku fi huquqi ing dalem mertelake pira-pira hake. Iku fi huquqi ing dalem mertelake pira-pira hake al-kholaki dat kang dadekake. Al-kholaki dat kang dadekake al-adimi kang agung. Al-adimi kang agung wa huquqi lan pira-pira hake. Wa huquqi lan pira-pira hake Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Utusane kholak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huquqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawi wa huquqi lan pira-pira hake Rasulihi sallallahu alaihi wasallam utusane kholak yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bunayya hi anak lanang ingsun. Innallaha satune Gusti wa ta'ala. Innallaha satune Gusti wa ta'ala tabaraka tambah kebagusane sapa Allah. Tabaraka tambah kebagusane sapa Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Gusti wa ta'ala. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Gusti wa ta'ala wa yaiku dat wa yaiku dat alladzi khalaqaka kang dadekake sapa alladzi ing sira. Alladzi khalaqaka kang dadekake sapa alladzi ing sira. Wa aujadaka lan maujudake sapa alladzi ing sira. Wa aujadaka lan maujudake sapa alladzi ing sira. Wa asbago lan nyampurnake sapa alladzi. Wa asbago lan nyampurnake sapa alladzi alaika ing atase sira.
alaika ing atase sira ni'amahu ing pira-pira nikmate alladzi ni'amahu ing pira-pira nikmate alladzi rupane dhahiron pira-pira nikmat kang dhahir dhahiron rupane pira-pira nikmat kang dhahir wa batinan lan pira-pira nikmat kang batin wa batinan lan pira-pira nikmat kang batin. Nikmat itu ada dua. Yang pertama adalah nikmat dhahir dan yang kedua adalah nikmat batin. Nikmat dhahir itu adalah nikmat yang kelihatan. Nikmat batin itu adalah nikmat-nikmat yang tidak kelihatan. Ini tanggal berapa ini? 12. Uang sakunya masih habis enggak? Yang sudah habis angkat tangan. Alhamdulillah. Yang masih utuh atau masih sisa ya, masih sisa. Ada? Ada. Angkat tangannya ngene ya. Kayak eman diutangi konco deh. Jadi kalau hari ini kita masih pegang uang, itu berarti nikmat lahir apa batin? Lahir. Anak saya itu dikirimi tanggal 1, tanggal 7 habis. Dikirimi ibunya lagi ini tanggal berapa? 19 habis lagi. Saya habis di WA wali kelasnya. Saya dulu di Lirboyo itu uang saku saya 500.000. Ini ada yang sama uang sakunya dengan saya tahun 2001. 2001 aliyah itu uang sakunya 500.000. Yang sekarang aliyah angkat tangan. Mbak, uang sakunya sampean berapa? 500.000 itu 2024. Kalah dengan saya. Ya 2001 itu uang saku saya 500.000. Itu di luar makan, itu di luar SPP. Teman saya ada yang lebih keren. Uang sakunya itu 5 juta. Mana orang kaya? Kita kan anaknya petani. Tapi nasibnya sama. 1 minggu itu sama-sama habis. Saya yang 500.000 itu seminggu habis, teman saya yang 5 juta habis. Lalu teman saya acaranya nonton bioskop gitu. Nang Golden, sampai nanti Golden. Ya itu. Buaya sampai minggu jalan-jalan ke sana, wih roto-roto santri tok sing menguasai. Atau Jumat Muda. Di Lirboyo itu ada acara Jumat Muda. Ya walaupun nyeker itu kan mayoritas anaknya orang kaya. Nah saya ngaji Kemis Legi itu hikam ndak ada mobil Avanza parkir itu ndak ada. Semuanya mobilnya bagus-bagus. Padahal anaknya nyeker. Jadi yang 500.000 dan yang 5 juta itu sama-sama habis. Minggu kedua sama-sama utangnya gitu. Ada ya nasibnya yang sama gitu ya. Itu kalau saya pulang ngaji itu kan di depan ada kotak apa namanya itu? Kotak apa namanya depan itu? Kamu biasanya pesen apa itu kotakan itu? Tolong ditaruh di sini, itu namanya kotak apa? Di depan gerbangmu itu ada tulisannya. Paket. Paketan itu tidak lihat tanggal tua, tanggal muda, karena ada Shopee letter, ada tempat hutang. Nanti bayarnya di belakang gitu ya. Jadi kalau kita punya uang itu ya nikmat lahir atau batin? Susah enggak ketika kamu enggak punya uang itu?
Ya susah banget lah Pak. Koncone jajan ngowoh tok gitu ya. Dan alhamdulillah saya sudah pernah menikmati. Waktu saya kuliah itu uang saku saya potong karena bapak saya tidak boleh saya kuliah. Saya bikin proposal itu plus makan plus transport ngebis itu 400.000. Dulu 500.000 itu di luar makan. Sekarang 400.000 itu plus. Ya hidup sampai sekarang saya. Misal kok tanggal 7 habis, tanggal 14 minta kiriman. Nah, gila anak ganteng kok manut pinter, ya langsung ditransfer lah. Yang repot itu kalau minta kiriman, ngirimnya hari Jumat. Kita tunggu ke BRI mana itu? Bandar. Dulu kan cabang BRI cuma satu di Bandar itu. Kita naik ondel itu ya. Dengan berharap dan berdoa mudah-mudahan segera dikirim gitu. Kita antri di kasir itu ya. Apa namanya? Customer service itu kan. Pakai undian itu ya. Kita nunggu lama. Pasti nanti pelayannya bilang begini, pegawainya. Ada yang bisa saya bantu gitu ya. Mau cek saldo gitu ya. Nggak seperti sekarang kan enak ada primo itu ya. Nah, belum terkirim langsung kamu telepon selesai. Kalau dulu kan nggak bisa. Jadi dulu nantri itu langsung dicek jeduk gitu ya. Sebentar Pak ya. Sebentar Mas ya, saya cek dulu. Tak. Dulu kan komputernya masih ada suaranya itu ya. Kalau sekarang nggak ada. Terus setelah itu dicek itu, kalau nggak ada, mohon maaf ini belum dikirim, langsung lemes kita itu. Tapi kalau cair, alhamdulillah. Tapi maksud saya itu nikmat dohir dan sifatnya Jadi kalau uangnya habis ya nikmatnya sudah hilang. Ada nikmat batin itu ketika kita diberi oleh Allah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina yazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi ketika kita diberi ketenangan batin oleh Allah, punya uang enggak punya uang ya tetap tenang. Enggak susah. Lek bahasane Jawa gak meri sugih tonggo. Koncone tuku klambi nyar ya gak meri, tuku sepatu nyar ya gak meri. Koncone duwe ruko nyar ya gak meri. Tapi ya sulit ya. Makku iki lek ada tipe kudung terbaru, ruko terbaru. Kalau diprovokasi sama anaknya perempuan yang nomor 2 yang bos itu, dia pasti panas. Mak, apa? Mbak, tas tuku kerudung. Regane piro? 1.500.000. Ruko itu kan ada yang 100.000 gitu ya. Ada yang 200, yang 1.500.000 yuk katanya terbuat dari sutra gitu ya. Anda tahu. Tuh kalau dipanas-panasi emak-emak itu bisa emosi. Nanti kita beli gitu. Padahal ya enggak punya uang. Hanya untuk nuruti geng, bukan fungsi. Mau 100.000 dengan 1.500.000 kan fungsinya sama. Sama-sama untuk sholat. Tapi bagi orang yang punya gengsi kan sama. Make up kamu itu kan ada yang murah dan mahal gitu kan. Ya kan sama. Ada lagi yang bajunya, sepatunya itu. Ada yang harganya 100.000, ada yang harganya 300, ada yang 500 itu ya. Itu kan rasanya sama, fungsinya rasanya beda lah. Anak sing halus, anak sing kasar. Tapi fungsinya kan sama. Termasuk nikmat batin itu adalah yaitu tadi. Kita bersyukur, kita qanaah dengan pemberian Allah, itu nikmat itu.
ndak meri sugi tonggo itu. Maka mohon maaf kalau laki-laki itu penyakitnya perempuan, kalau perempuan itu penyakitnya ada uang abang disayang, ndak ada uang abang ditendang, dibuang. Jadi kasusnya artis-artis gitu. Saya dulu sering ngasih contoh seniormu itu. Ada artis terkenal namanya Mas Anang sama Mbak Kade, itu ganteng ayu gitu loh. Suaranya itu dulu ketika zamannya sebagai pasangan paling roman. Lah wis ganteng ayu iso nyanyi, wis luar biasa. Tapi Mas Anang ditinggalkan untuk Mas Raul yang wajahnya biasa saja, tapi ya kan ya perempuan butuh make up, butuh operasi, bukan hanya pipinya yang sedot lemak gitu loh, semuanya dioperasi karena dia penyanyi itu yang dijual bukan hanya suaranya tapi tubuhnya, penampilannya, fisiknya. Akhirnya terus ditinggal. Tapi ya yang namanya mati satu tumbuh seribu, akhirnya Mas Anang dapat Mbak Ashanti. Ya pasti dapat lebih yang baik lah. Bandingkan anaknya, pasti beda itu ada. Walaupun ibunya cantik, tapi kalau bapaknya kok jelek toh, ya kurang ganteng ngono lho. Atau kurang putih, jangan jelek lah. Kalau ini terus bibitnya bibit unggul kan yo jadinya juga unggul. Tapi teman saya yang Gus Lampung itu ya dia ndak ganteng ndek arep ngomong elek kok makhluknya pangeran gitu. Kurang ganteng gitu. Ya dia nyari bukan bukan Hafidho tapi harus cantik gitu. Karena untuk memperbaiki keturunan, katanya begitu. Ya mudah-mudahan nanti memperoleh jodoh yang terbaik. Amin. Amin. Karena repot kalau nanti ganteng gitu, pasti rawan selingkuh. Kayak saya ganteng itu banyak yang WA, banyak yang mendekat. Lalu jelek kan tidak mungkin tuh. Jelek astagfirullahaladzim. Kurang ganteng. Misal sampean hari ini takdir cantik gitu, atau kurang cantik. Yang cantik itu kan pasti yang WA banyak. Yang kurang cantik kan enak lihat storynya orang-orang itu ya. Tidak ada yang ganggu. Hidupmu pasti tenang. Tidur pasti tidak ada yang ganggu. Tapi bagi yang merasa cantik dan penggemarnya banyak, saya jamin pasti banyak yang mendekati. Di kelas pun beda, nanti kalau anak yang mendekat itu. Semester pertama itu saya lihat masih putra-putri, nanti 2, 3, 4, 5 sudah kumpul dengan bestinya masing-masing atau dengan pacarnya masing-masing. Ya kalau kamu belum laku ya nanti S2, belum laku ya S3. Ya kalau kamu nanti memperbaiki dirimu, insya Allah akan menemukan pasanganmu yang terbaik. Amin. Allahumma. Yang penting batinmu dan lahirmu diperbaiki. Cuantik tapi kalau batinnya bermasalah kan ya mecucu kan juga tidak enak dilihat. Tapi walaupun kurang cantik, kurang ganteng, tapi kalau punya inner itu kan enak. Sumeh gitu, loman, badan kan gitu, asroha wa husnul khotimah. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau sampai tak terang lagi aja turu bah. Asakha wa husnul ditulis kok. Walaupun sampean maknani ku mesti lali, aku pernah lali yo. Aku eling kan yo tak mata langah berkali-kali, saya baca berkali-kali.
Jadi as-sakha wa husnul khuluq itu adalah perhiasan kita sebagai orang Islam, yaitu sakha dan husnul khuluq. Makanya nek sing ngaku-ngaku keturunan iku lek wonge pelit, kuwi gak keturunan lho. Turunane kiai, keturunane nabi, kuwi kudu lo lek cedel itu ndak keturunan kiai, ndak keturunan nabi itu. Karena perintahnya jelas di wasoya itu, hiasilah dirimu dengan sakha dan husnul, artinya budi pekerti yang atau akhlak yang baik. Mau kamu anaknya rakyat pejabat atau anaknya kiai atau bukan kiai atau keturunan nabi atau bukan nabi gitu ya. Entah itu Nabi Adam atau Nabi Muhammad SAW, yang dilihat kan akhlaknya. Apalagi nabi itu akhlaknya akhlak Al-Qur'an. Kalau ada yang ngaku-ngaku keturunannya tapi tidak sesuai Al-Qur'an, ya dipertanyakan itu aja lah. Sampai neng, saya neng Pak. Lah sampai cepedel gak layak sebut neng ya. Kalau nanti sampean udah dibunyai pasti santri ini bubar kabeh. Ya karena Lirboyo bisa besar, Peloso bisa besar kan bunyaina loman. Bunyainya dermawan. Karena saya sudah pernah merasakan punya bunyai dermawan dan punya bunyai yang belum dermawan. Walau nasabnya bagus, katanya nasab itu menentukan nasib. Tapi kalau dia tidak tirakat, tidak riyadhah untuk melaksanakan sakha dan husnul khuluq, ya tidak punya santri. Nanti sampean teliti sendiri. Pondok yang besar-besar itu mayoritas bunyainya dermawan, kiainya juga dermawan dan akhlaknya pasti bagus. Karo senajan karo santri dhewe mesti basa, romone kromo inggil, tapi lek gak iso basa wah dijamin santrinya kabur semua. Saya masih teringat itu Mbah Muji Pondok Kolak kalau merintah santrinya termasuk saya itu basa, ngapunten Mas Den repot napa mboten? Nyuwun tulung nggih. Kalau ada bahasa begitu kan kita tidak bisa nolak. Tapi kalau bahasanya begini, Dok, resik iku, Dok. Dengan nada yang kasar. Kamu kan bangsa halus gitu ya. Dengan bahasa yang kasar itu kamu sakit hati enggak? Sakit hati walaupun dengan bunyai dan kiaimu sendiri. Saya enek bahasa kedua, cawe tok koproh gak gelem nyapu. Oh, bahasanya gak enak. Sampean kan semakin begini. Biasanya Senin dibayar bapak ya. Saya tidak tahu ya kenapa perempuan itu suruh nyapu itu sulitnya luar biasa ya. Saya punya anak perempuan itu kalau pulang ke pondok itu tidak mau nyapu. Tapi kalau yang laki-laki itu masih mau nyapu itu. Tapi kalau digetak, marah apa sakit hati? Sakit hati. Sering saya ceritakan anak saya yang cewek itu kelas 4 sekarang di pondok. Dia paling sakit hati kalau ada bel menjelang sholat subuh. Saya punya 2 anak cewek itu suka bangkok. Jangan-jangan di sini juga ada gitu ya. Jadi tadi ya di dermawan itu lawan kata dermawan itu adalah bakhil. Maka ada doa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wal jubni wal fasal. Jadi ada bakhil, semoga kita terhindar dari sifat bakhil atau dilindungi Allah dari sifat bakhil. Karena kamu itu adalah calon madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Maka kamu kalau pengen anaknya baik, tergantung hasil tirakat.
tirakatmu menentukan masa depan anakmu. Tirakatmu menentukan masa depan calon anakmu, termasuk calon imammu gitu ya. Ya termasuk calon imammu gitu. Sampean pengen oleh ganteng, pinter, ngalim gitu ya. Dari sampean biasa-biasa kan ya gak mungkin tuh. Ikhtiarnya harus luar biasa. Kalau pengen mendapatkan sesuatu yang luar biasa, ikhtiarnya, usahanya pasti luar biasa. Tidak mungkin biasa-biasa. Jadi tadi paling enggak 2 tadi, yaitu as-sakha dan husnul khuluq. Ini bisa kita lakukan ketika batin kita, hati kita bersih. Orang yang dermawan itu pasti hatinya bersih. Karena ini uang titipan dari Allah. Ya sudah dikasihkan temannya itu enak. Tapi kalau hatinya kotor, ndak itu uang saya, enak men. Nyileh utang mesti rambalik bocah. Eman. Sampai nanti kamu jadi orang tua begitu, yang semestinya warisan suamimu kamu bagi, ndak saya ambil alih gesangu tuwek. Akhirnya nanti kamu konflik dengan anak-anakmu. Ya sudah dibagi. Wong rezeki itu yang menjamin kita itu kan punya rezeki masing. Termasuk casing kita lo berbeda, tidak mungkin sama. Ayah ibu kita berbeda. Nanti ada ayat di belakang itu, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Jadi kita lahir itu, siapa yang melahirkan? Ibu. Kamu itu lahir dari ibu-ibumu, dan kamu tidak bisa memilih. Ya Allah, aku milih ibuku sing loman. Gak mungkin. Aku yo pengen milih ngono, tapi yo olehku yo gak loman gitu. Ibuku sing gak galak, baik hati dan tidak sombong, tur loman. Cita-citane kan ngono to. Ya Allah, Pak, ibuku lho Pak wis kuwenyi. Kuwala tur cuwet lho. Untung saya masih punya bapak yang dermawan dan baik hati. Ini kan insya Allah mayoritas pasti bersandarnya, curhatnya kepada ayah. Kalau laki-laki biasanya curhatnya kepada ibu. Yo kita polling. Yang punya masalah atau butuh uang yang disambati ayahnya angkat tangan. 1. Tak ulangi. Malah ceramah dhewe pojokan kae. Mbak sing pojok dhewe. Pojok kanan, pojok kiri. Sampean kalau punya masalah, itu biasanya curhate, terutama uang loh ya. Itu ke ibu apa ke ayah? Ibu. Yang ke ayah sebelah sampean, depan sampean, ibu apa ayah? Ibu. Yang ayah siapa? Yang ayah angkat tangan yang tinggi. 1, 2, 3. Yang ibu. Oh, mayoritas ibu. Berarti bapaknya dikalah-kalahan. Duitnya dirampok karo ibuke kabeh. Karena uangku adalah uangku, uangmu adalah uangmu. Sekono nduk njaluk ibumu. Jadi ayahnya lempar kepada ibunya karena manajernya ibunya. Tadi kan kita ketika memulai membaca kitab, kita tawasul wa ila hadrati abi wa ummi, bapak dan ibu kita. Itu harus kita hadiahi Fatihah kalau pengen hidup kita sukses. Kalau kamu nanti itu hidupnya tidak sukses, kamu pasti punya masalah dengan ayahmu dan ibu.
Loh, saya jadi dokter begini karena ibu saya kok. Saya itu S2 enggak punya uang, S3 enggak punya uang. Nelpon ibu saya, "Mak, aku pengen kuliah S2, pengen kuliah S3, tapi gak ada duit." Dongakno ya, dongakno. Bahkan ibu saya sempat ngeritik saya. Lah lek sampean sekolah engko anak bojomu mbok pakane opo? Iya. Tapi nyatane yo mangan kabeh. Aku budal mau yo oleh berkat isine sate gitu ya. Jadi aku yo rada semangat mau ngajar tas mangan sate ya. Biasane tahu tempe terus enek menu sate. Bu nang kene enek ora saya ndak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Famazilta ora kingsir sira. Famazilt endi mau. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam ana ta ora weruh sira. Alam ta'lam ana ta ora weruh sira anaka ing setune sira. Anaka ing setune sira fi awwali amrika ing dalem kawitane perkara ira. Fi awwali amrika ing dalem kawitane perkara ira iku kunta ana sapa sira. Iku kunta ana sapa sira iku nutfatan nutfah fi batni ing dalem wetenge. Fi batni ing dalem wetenge ummika ibu ira. Ummika ibu ira famazilta ora kingsir ira. Famazilta ora kingsir ira. Tataqallabu mongko malik sapa sira. Tataqallabu mongko malik sapa sira fi nikmatihi ing dalem nikmate Rabbika pangeran ira. Wa rahmati lan rahmate Rabbika. Wa rahmati lan rahmate Rabbika hatta faladatka. Saengga muterake sapa ummu ing sira. Hatta waladatka saengga muterake sapa ummu ing sira. Ihsanan hale rupa menungso. Ihsanan hale rupa menungso kamilan kang sempurna. Kamilan kang Amin Allahumma. Amin. Jadi kita diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Jadi takalub fi nikmati. Makanya kolbun itu artinya molak-malik. Kalau dalam syarah hikam itu setiap tarikan nafas kita ada empat perkara. Yang pertama nikmat, taat dan maksiat. Yang kedua nikmat dan bala. Saya ulangi, ada taat, ada maksiat. Yang ketiga empat ada bala, ada nikmat. Misal taat, hari ini kita tadi mulai kamu habis maghrib sampai hari ini kamu ngaji. Itu adalah urusan taat. Setelah nanti kamu lari ke kamar, bisa saja kamu melakukan maksiat, ghibah, ngerasani aku misal. Aku mau diceluk padahal enak jagongan, gak terima aku misal. Atau lagi pokoknya intinya ngerasani aku. Atau gibah dengan temennya. Jadi ada fitnah, ada gibah. Gibah gue ngerasani koncone sesuai dengan nyata. Perempuan itu tidak suka kalau dirasani fisik. Sampai seneng nggak dirasani koncone? Enggak tuh. Padahal itu sesuai dengan tapi kita tetap tidak terima. Kalau fitnah ngerasani konjone tidak sesuai dengan kenyataan. Misal ngentut, sampai ndak ngentut tapi dituduh ngentut, nah itu fitnah. Tapi lah sampai ngentut ngaku terus dibully karo konjone, sampai tetap sakit. Bocah senengane ngentat, ambune ra umum, karena wong wedok ya nih. Senengane ngentut tapi giliran dintuti gak terima. Enek arek nang kene sing dintuti terima, angkat tangan. Ya Allah, pantute bianter mambu pisan. Kuwi lho Mbak, Pak entute luwiri tapi mak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi ya, hati kita itu pasti ada senang, ada sedih.
ya sudah kita nikmati. Taat maksiat ya, kalau maksiat kan tadi sudah jelas. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanatatam. Jadi ketika kita melakukan perkara jelek, iringilah dengan perkaraan yang ikutilah dengan perkara yang baik. Mari ngelokno koncone, mbuli koncone ya genti koncone ditraktir gitu kan. Njaluk sepurane ya ngono, aja njaluk sepurane ya tas ngebal bokongmu misalnya. Terus sirahe natap tembok nangis misal. Ya caranya minta maaf ya itu dibelikan opo kayak sop, opo jenenge GoFood apa seafood itu ya. Jadi permohonan maaf itu kan menggunakan hadiah gitu. Supaya dosa kita dihapus dengan kebaikan yang kita lakukan itu. Terus tadi taat maksiat, nikmat dan bala. Ada kalanya kita tertawa hari ini, setelah itu nanti kita menangis. Itu dalam hitungannya setiap nafas. Kadang senang, kadang susah gitu. Maka dalam thariqah kalau kamu tidak pengen susah wiridannya ya hu Allah. Yang menggerakkan kebaikan dan keburukan yang menimpa kepada kita itu datangnya dari khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruk itu datangnya dari Allah. Semuanya pasti ada hikmahnya, ada ibrohnya, ada pelajarannya. Ya sudah kita terima. Ya walaupun mungkin kamu nangis gitu. Kamu bersedih ya sudahlah, dinikmati. Karena perempuan itu kalau nangis harus dibiarkan untuk melampiaskan emosi dan perasaan. Kalau selesai, ya kalau sudah selesai nangis ya sudahlah. Masa nangis seminggu, ya sudahlah, sejam paling enggak atau semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabalan maringi sapa rabbaka laka marang sira lisanan ing lisan tatakallama kang guneman sira bi kelawan lisan wa ainan lan mripat tubsiru kang nilangali sira. Biya kelawan ain kita diberi lisan bisa berbicara. Terutama kita bisa berbicara baik. Loh, saya bisa ngomong baik gini ya karena dari Allah. Karena anugerah dari Allah, petunjuk dari Allah. Jadi kalau saya ngomong jelek ya itu memang datangnya dari saya sendiri. Karena saya tidak bisa menahan lisan saya untuk tidak ghibah, untuk tidak fitnah. Paling enak ngrasani wong. Tapi ngrasani awake dhewe itu angel. Wa ainan tubsiru, dan kita bisa melihat sesuatu. Saya itu bisa melihat dari yang pojok itu sono Mbak ya. Dulu saya itu mengajar di MTS Putri Lirboyo ning semua. Saya mandi keringet. Kalau sekarang saya kedinginan, makanya jaga terus saya. Nah, dulu itu mengajar ning itu, termasuk putrinya Yai Astrori Alis Haki itu. Mandi keringat saya. Tapi dari pengalaman itu saya berani lihat kamu. Wis ngomong dhewe, arek sing turu slenden itu. Nek sing lamun itu. Nek sing ngrasani ndang mari. Arep buka WA apa ngomong aja ngene. Yo enek sing ngrasani ngono. Ada yang antusias, ada yang ndak antusias. Kan bisa dilihat dari ekspresi dan gaya duduknya. Meneh wis slenden ngene wis. Alamat ngantuk dan turu itu ya. Aku ya pengen selenden gegerku ya keju to. Bismillahirrahmanirrahim. Wa udunin lang kuping tasma'u kang rungu sira biya kelawan udun. Wa aklun lan akal tudur riku kang bisa nemu sira bi kelawan akal. Ma yaduruka ing barang kang melarati apa ma ing sira wa ma yang faukelan barang kang manfaati apa ma ing sira. Wa utawi Gusti Allah taala. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajib apalin.
wa akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Apa lagi? Iki wajib dihafal. Tak mana nih sih? Wa utawi Gusti wa ta'ala. Wa utawi Gusti wa ta'ala akhrajakum ngetokake Gusti wa ta'ala ing sira kabeh. Akhrajakum ngetokake Gusti wa ta'ala ing sira kabeh. Mim butuni saking pira-pira wetenge. Mim butuni saking pira-pira wetenge. Ummatikum ibu ira kabeh. Ummatikum ibu ira kabeh la ta'lamuna. Hale ora weruh sapa sira kabeh. La ta'lamuna hale ora weruh sapa sira kabeh. Syai'an ing suwiji-wiji. Syai'an ing suwiji-wiji wa ja'ala lan dadake sapa Gusti wa ta'ala marang sira. Wa ja'ala lan dadake sapa Gusti wa ta'ala maring sira. Wa ja'ala lan dadake sapa Gusti wa ta'ala. Wa ja'ala lan dadake sapa Gusti wa ta'ala lakumu marang sira kabeh. Lakumu marang sira kabeh asam aing pengrungon. Asam aing panggonane pengrungon. Asam aing panggonane pengrungon. Wal absara lan panggonane peningal. Wal absara lan panggonane peningal. Wal afidata lan pira-pira ati. Wal ifdata lan pira-pira ati lalakum teman-teman sira kabeh. Lalakum teman-teman sira kabeh iku taskuruna padha muji syukur sapa sira kabeh. Iku taskuruna padha muji syukur sapa sira kabeh. Amin Allahumma amin. Wajib hafal lek gak pengen operasi wayah proses persalinan bayi atau calon bayi. Tulis, saya dikasih ijazah ini dari Mbak Yai Imam Yahya Mahrus, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, pendiri Pondok Pesantren HM Putra, dulu HM Putra sekarang HM Al Mahrusiyah. Zaman saya santrinya masih sekitar 400 atau 500 ya. Sekarang sudah 5.500. Mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Tapi amalannya berat di Lirboyo itu. Jam 1 sampai jam 4 malam itu istighosah. Dan hukumnya wajib. Alhamdulillah kamu di sini tidak diwajibkan. Ngaji tok ya kadang-kadang ndelik doprak-oprak karo kiai ini. Stok tirakat sampean pokok ngaji gitu, paham ra aja, paham ngaji. Iso maknane gak iso maknane ngaji. Ngaji melek utawa turu bangga ngaji. Jadi ini dibaca ba'da maghrib sebanyak 3 kali. Dibaca ba'da maghrib 3 kali. Ketika kamu sudah, kamu kan pasti di tes pakai itu kalau positif berarti kamu sudah mulai baca doa itu. Habis maghrib, habis asar ya dibaca 3 kali. Saya hafal karena sudah praktek, karena saya 3. Wa akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dibaca 3 kali. Ada doa lagi, Rabbi auji'ni an azkura nikmatakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardau wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal sing hafid apa? Kok iku enak nang Quran kok digoleki dhewe. Pak lupa ndelok nang FB ko apa YouTube ku. Ayo ulangi lagi, Rabbi auji naskoran matakal lati amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardau wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, nanti ketika mau menjelang persalinan dibaca lagi ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa idza maridtu fa huwa yashfin, dibaca sebanyak 21 kali. Saya ulangi lagi.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa idza maridtu fa huwa yashfin, dibaca sebanyak 21 kali. Itu kalau tidak salah Al-Isra 80 atau Asy-Syu'ara 82. Nanti kamu klik artikel jurnal saya Khainuddin Yayan Kediri, wes. Syifa set muncul nanti di internet itu. Kamu baca. Itu saya jadikan tesis dan disertasi. Itu pengalaman saya ketika anak yang pertama laki-laki itu kena kasus ketuban pecah. Saya di-warning oleh dokter masuk rumah sakit setengah 2. Di warning jam 10 malam kalau tidak keluar dengan sendirinya nanti dioperasi. Singkat cerita, saya ditelepon Mbak Yai Halimi Turmuti Lirboyo, makamnya sebelah masjid, depannya masjid Aulam Tambah Lirboyo itu. Ada makamnya Mbak Yai Maftuh Al-Hafidh, guru saya Al-Quran dulu. Terus Mbak Yai Halimi yang memberikan ijazahan itu. Jadi kalau ayat itu wanunazil itu saya kasih ayat 10 juta. Saya masih ingat itu nota yang diberikan mertua pada saya itu, walaupun tidak jadi operasi, itu 2.500.000. Masih hafal ya. Itu normal. Kalau operasi kira-kira 10 juta. Jadi ayat itu berharga kira-kira 10 juta. Kalau normal 2.500.000. Kasusnya ketuban pecah. Habis maghrib, sebelum maghrib saya ditelepon, nomornya saya masih ingat, simpati, saya entry. Habis maghrib saya baca, durung mandi. Habis isya saya baca, belum mandi, belum dijabah oleh Allah. Bapak mertua saya pulang, saya tinggal dengan ibu mertua nunggu istri saya. Dak dik duk der gitu ya. Operasi enggak? Karena waktu terakhir jam 10 malam. Tepat jam 20.05 itu keluar dengan sendirinya. Jadi di rumah mertua itu saya tulis ayat itu. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatun lil mu'minin wa idza maridtu fa huwa yashfin itu. Terus hari lahir, tanggal lahir, kemudian jamnya. Lah jamnya itu dipudul supaya tidak ketahuan orang. Nanti kalau ketahuan orang, wetonnya bisa terbaca, bisa disantet itu ya. Itu tidak boleh, weton harus disembunyikan. Yang kedua, kasusnya mundur seminggu dari APL. Dari keluarga istri minta dioperasi, saya tanya istri, mau operasi enggak? Enggak mau. Karena temannya ada yang operasi itu enggak berani mandi selama 2 bulan. Kalau kena air kan perih, atau bekas jahitan itu kalau kena air kan perih, makanya enggak berani mandi gitu. Oke, berarti selama 1 minggu saya jadi imam, walaupun perutnya besar, saya ajak sholat jamaah. Jadi ayat yang pertama ya itu bebas. Atau misal alam nasroh, karena kita dalam keadaan susah. Yang kedua ayat itu, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatun lil mu'minin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ini 2 ayat digandeng jadi 1. Kalau lengkapnya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khusara. Ayat lengkapnya begitu. Baru ayat yang kedua wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa la yazidud dhalimina illa khusara. Kamu harus yakin kepada orang operasi itu kan persoalannya sederhana, karena dia stres. Kamu tahu enggak buka 1 sampai 10 itu? Tak ceritani ya. Jongguyu tapi. Buka 1 itu jalannya bayi itu, Bu bidan itu kan harus memasukkan jari ini 10. Sakit enggak? 1 aja sakit apalagi 10. Nah ini kan untuk megang kepalanya bayi. Itu namanya buka Lah anak saya yang pertama itu
jam 6 pagi, buka 4, ditunggu sampai jam 12 masih buka 4. Yang perempuan. Yang nomor 2 itu yang perempuan. Ditunggu sampai jam 12 siang, enggak keluar. Enggak naik. Akhirnya apa? Ditunggu sampai nambah. Itu selama 1 minggu. Baru ada perubahan naik. Buka 5, 6, 7, 8 itu 10 jari ini loh masuk. Kan harus ditarik toh bayi itu. Nggak mungkin mencolot kan juga mungkin toh. Jadi harus ditarik. Tangannya siapa yang masuk? Bidan. Maka orang melahirkan itu antara hidup dan mati. Makanya ayatnya wa akhrajakum mim butuni ummaha. Maka surga itu di bawah telapak kaki. Nggak mungkin di bawah telapak kaki ayah termasuk saya. Kalau nanti kamu itu susah, menderita, nggak usah sambat. Istri saya bilang, loh, duwe swarga iku mesti soro. Wah enak wong lanang mau titip tok, ora gelem ngomong. Sing soro sing wedok. Lah iya dong, kamu itu punya surga. Maka surga itu tempatnya orang luar biasa, ndak mungkin biasa-biasa saja. Laki-laki kan ndak punya surga. Mau titip dong. Nanti kamu yang mengandung selama 9 bulan. Melahirkan, mengandung lagi. Maka wanita karir itu tidak mau punya anak. Karena apa? Repot dan mengganggu. Karir. Jepang, Amerika itu tidak mau punya anak kalau dia sudah kerja. Masuk nanti kalau kamu jadi wanita karir, pasti kamu tidak mau punya anak. Karena di sebelah saya itu ada Bu RT itu tidak punya anak. Yang laki-laki pengen punya anak laki-laki, karena anak pertama, kedua itu karena si perempuan ini, si ibu ini wanita karir, harus kerja jam 7 pulang jam 4. Kalau punya anak kan sangat mengganggu gitu ya. Sudah capek dikon ngomong, mari ngomong anaknya, ngomong bapaknya gitu ya, dan seterusnya, capek gitu loh. Akhirnya kemudian dia melahirkan anak laki-laki, kemudian meninggal dunia karena anak ini tidak dikendaki oleh si ibu. Setelah itu dia menyesal karena setelah itu dia tidak dititipi oleh Allah, tidak dikasih oleh Allah amanah berupa anak. Jadi anak itu tidak bisa diminta, tidak bisa ditolak. Itu amanah dari Allah yang harus kita jaga. Ya bentuknya beda-beda. Senajan padha wedoke ya beda. Misal yang saya yang laki-laki, yang pertama laki-laki. Yang kedua cewek, yang ketiga cewek. Oleh kakaknya dulu saya tanya, Bi, pengen adik laki-laki atau perempuan? Manut pangeran Bi, gayanya kok bijaksana. Lah, yang adik perempuan, ya cewek lebih sojak main gitu, sojak pasaran. Ternyata ketika lahir apa yang terjadi, si laki-laki itu karena tidak punya teman bermain, akhirnya minta laki-laki. Yang perempuan itu karena bermain diganggu adiknya, akhirnya tidak terima punya adik perempuan. Menungsoi jangannya loh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.